Halo Sobat Sains, di video kali ini kami dari kelompok 7 akan mengajak kalian melihat proses pembuatan arang yang ada di masyarakat. Observasi ini kami lakukan di Dusun Weru, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Sobat Sains, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana masyarakat zaman dahulu membuat bahan bakar untuk memasak sebelum adanya gas dan kompor modern? Nah, salah satu yang paling sering digunakan adalah arang. Dalam kajian etnosains, pembuatan arang bukan hanya kegiatan biasa, tetapi juga merupakan pengetahuan tradisional masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih digunakan hingga sekarang. Arang sendiri memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat biasanya menggunakan arang untuk memasak, membakar makanan, menghangatkan air, hingga digunakan sebagai bahan pada setrika arang tradisional yang dahulu banyak dipakai sebelum adanya setrika listrik. Menariknya, di balik proses pembuatan arang ternyata terdapat konsep sains seperti proses pembakaran dan perubahan sifat kayu menjadi arang. Melalui video ini, Sobat Sains akan melihat bagaimana proses pembuatan arang yang dilakukan masyarakat sekaligus dapat memahami hubungan antara kearifan lokal dan ilmu pengetahuan alam. Capaian pembelajaran dalam pembelajaran IPA pada akhir fase D, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran IPA yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat yang terlibat dalam pembuatan arang. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat yang terjadi dalam proses pembuatan arang. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tahapan proses pembuatan arang dengan mengidentifikasi perubahan wujud zat. Dalam kajian etnosains, arang merupakan produk hasil pemanfaatan sumber daya alam yang sudah lama dikenal di kehidupan masyarakat. Proses pembuatan arang ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan tradisional dengan konsep sains modern. Pada saat observasi, kami dibantu oleh narasumber kami yaitu Pak Bram, selaku owner Arang MBC yang telah merintis usaha ini sejak tahun 2025. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan arang adalah jenis kayu keras seperti kayu asam, kayu rambutan, dan kayu duku. Kayu keras dipilih karena memiliki kandungan lignin yang lebih besar dibandingkan kayu lunak. Secara sains, lignin berperan karena dapat menghasilkan arang dengan struktur yang lebih padat, daya bakar lebih lama, dan nilai panas yang lebih tinggi. Alat yang diperlukan adalah tungku, blower, karung, gergaji mesin, angkong, senter, timbangan, selang, sekop, garpu pengaduk, serta sepatu sebagai alat pelindung diri. Kayu dipotong sepanjang kurang lebih 1 meter dengan diameter sekitar 5 hingga 20 cm. Pada konsep sains terjadi perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan ukuran dan bentuk kayu tanpa mengubah zat penyusunnya. Penataan kayu dalam tungku disusun secara horizontal di dalam tungku besar. Pada bagian bawah dan atas menggunakan kayu kecil, sedangkan bagian tengah menggunakan kayu besar. Hal ini dilakukan karena kayu kecil lebih cepat terbakar sehingga menjadi sumber panas awal. Lalu panas akan membantu membakar kayu yang lebih besar. Dari konsep sains, ini membantu distribusi panas lebih merata, sehingga proses perubahan zat nantinya bisa berlangsung secara optimal. Proses pembakaran dimulai dengan memasukkan kayu sisa ke dalam tungku kecil, lalu api dinyalakan. Pembakaran berlangsung selama kurang lebih 7 hari.
Pastikan api dijaga tetap stabil dan pada hari ketiga atau keempat digunakan blower untuk mempercepat proses pembakaran. Dalam konsep sains, tahap ini termasuk dalam reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepaskan energi berupa kalor. Berikut ini adalah tahapan paling penting dalam pembuatan arang, yaitu proses karbonisasi. Proses karbonisasi merupakan proses perubahan kayu menjadi arang melalui pembakaran tertutup dengan jumlah oksigen yang terbatas atau biasa disebut juga dengan pirolisis. Pada tahapan ini terjadi perubahan kimia, yaitu perubahan zat yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali seperti semula. Kayu yang awalnya merupakan bahan organik berubah menjadi arang yang sebagian besar tersusun dari karbon. Setelah proses pembakaran berjalan, tungku ditutup menggunakan campuran tanah liat dan pasir. Secara tradisional, ini dilakukan supaya api tidak membesar dan kayu tidak habis menjadi abu. Namun, jika dilihat dari konsep sains, penutupan ini bertujuan untuk membatasi oksigen sehingga pembakaran tidak berlangsung secara sempurna. Setelah pembakaran selesai, arang tidak langsung diambil, tetapi didiamkan selama kurang lebih 7 hari. Masyarakat menyebut proses ini sebagai arang mati hampa, yaitu kondisi di mana api benar-benar padam tanpa terkena udara luar. Setelah melalui proses pendinginan selama 7 hari, arang yang sudah dingin diambil menggunakan sekop. Namun, jika sudah benar-benar dingin, bisa diambil dengan tangan, tetapi harus tetap hati-hati. Setelah dikeluarkan, arang dibiarkan di tempat terbuka agar suhunya turun dan tidak mudah lembab. Dalam konsep sains, pada tahap ini terjadi pelepasan panas ke lingkungan melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Selain itu, terjadi penguapan sisa air dalam arang yang termasuk perubahan fisika karena hanya mengubah wujud air tanpa menghasilkan zat baru. Hal ini menunjukkan bahwa arang memiliki struktur padat dan kering yang merupakan hasil dari proses karbonisasi yang sempurna. Arang kemudian diangkut dan dimasukkan ke dalam karung untuk disimpan atau dijual. Ciri arang yang baik adalah berwarna hitam, mengkilap, dan jika diketuk berbunyi nyaring. Kayu ini. Setelah memahami proses pembuatan arang oleh masyarakat, sekarang kita akan mengaitkan proses tersebut dengan konsep IPA yang terdapat di dalamnya. Pada tahap persiapan bahan, masyarakat memilih kayu keras seperti kayu rambutan, kayu mahoni, atau kayu asam karena dapat menghasilkan arang yang lebih padat dan tahan lama. Kayu juga dipilih yang kadar airnya rendah supaya tidak mudah menjadi abu. Dalam konsep IPA, pemotongan kayu hanya mengubah bentuk dan ukuran kayu tanpa menghasilkan zat baru, sehingga termasuk ke dalam perubahan fisika. Pada tahap kedua, kayu disusun dengan pola tertentu, yaitu kayu kecil berada di bawah, kayu besar berada di tengah, dan kayu kecil di bagian atas. Susunan kayu ini menciptakan lingkungan semi tertutup, di mana kayu kecil akan terbakar lebih cepat sebagai sumber distribusi panas awal. Lalu, kayu besar menyimpan stabilitas suhu, dan gas panas naik memanaskan kayu yang berada di atas.
Pada tahap ketiga yaitu proses pembakaran. Pada proses pembakaran, api dinyalakan secara perlahan menggunakan ranting dan dibantu blower supaya api merata. Kemudian berkaitan dengan perubahan wujud dan materi. Pada perubahan kimia terjadi pemecahan senyawa kompleks yaitu kayu menjadi senyawa sederhana. Kemudian untuk perubahan fisikanya, energi kalor memicu sisa air di dalam rongga kayu yang berubah wujud cair menjadi gas atau uap yang tersebar keluar. Selanjutnya pada proses karbonisasi, yaitu pembakaran kayu dalam keadaan tertutup rapat dengan sedikit oksigen. Tujuannya supaya kayu tidak habis terbakar menjadi abu, tetapi berubah menjadi arang. Pada tahapan ini terjadi perubahan kimia karena kayu berubah menjadi zat baru berupa karbon atau arang dan tidak dapat kembali seperti semula. Kemudian, setelah semua celah tungku ditutup supaya oksigen tidak masuk, api akan padam secara perlahan dan proses pembentukan arang dapat berlangsung lebih sempurna. Dalam konsep IPA, sedikit kadar oksigen dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna sehingga dapat menghasilkan arang bukan membentuk abu. Pada proses pendinginan, api dibiarkan mati sendiri dan arang didiamkan kurang lebih 7 hari di dalam tungku besar. Dengan alternatif lain, disiram sedikit air melalui dasar tungku, di mana pada tahap ini terjadi pelepasan panas ke lingkungan. Jika disiram sedikit air, panas akan lebih cepat berkurang karena air berubah menjadi uap. Proses ini termasuk ke dalam perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Pada tahapan akhir yaitu tahapan pengambilan dan pengeringan arang. Jadi, arang dijemur atau dibiarkan di ruang terbuka yang berventilasi, di mana arang akan menjadi lebih ringan, kering, tidak lembab, dan anti jamur. Menurut pandangan sains ilmiah, ini dapat menurunkan kadar air di mana kualitas pembakaran arang sangat bergantung pada keringnya pori-pori mikroskopis di dalam matriks karbon dan berkaitan dengan perubahan wujud zat yaitu evaporasi dari cair ke gas. Ini adalah perubahan fisika di mana sisa molekul kelembapan yang terperangkap di dalam ruang terbuka akan menguap menjadi udara atau wujud gas, di mana arang padat akan kehilangan massa non-karbonnya sehingga menjadikan bahan bakar yang lebih efisien. Dari proses ini kita bisa melihat bahwa pembuatan arang tidak hanya sekedar kegiatan tradisional, tetapi juga mengandung konsep sains terutama dalam perubahan zat. Mulai dari perubahan fisika seperti pemotongan kayu dan penguapan air, hingga perubahan kimia seperti karbonisasi yang menghasilkan zat baru berupa arang. Baiklah teman-teman, dari proses pembuatan arang ini kita bisa lihat kalau kearifan lokal ternyata dekat banget nih sama sains, terutama dalam perubahan zat, dari yang awalnya kayu sampai menjadi arang. Ternyata banyak proses ilmiah yang terjadi. Semoga video ini bisa nambah wawasan kita semua ya. Terima kasih sudah menonton.